Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Faqala ta'ala azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Faqala al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihil qudsi, wa izzati wa jalali wa inni la ahammu li ahli al-ardi azaba fa idza nazartu ila ummari buyuti wa il mutahabbina fiya wa ila al-mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, selamat subuh. Ya, kalau Rasulullah itu pagi-pagi ditanya kaifa asbahta, kalau kita selamat pagi gitulah kira-kira. Dijawab oleh sahabat, asbahtu mu'minan haqqan, pagi ini aku imanku benar, ngaku berani ngaku imannya benar. Itu sahabat. Nah, ditanya sama Nabi, kullu syai' alamatuh, setiap sesuatu ada tandanya. Apa buktinya kamu mengatakan iman kamu benar? Tadi jawab sahabat, andai kata sekarang aku ditampakkan surga dan neraka pun tidak berubah imanku. Begitu hebatnya. Ya. Kenapa bisa orang pagi-pagi bisa beriman? Aneh kan? Kalau kita kan enggak, bangun tidurku terus mandi, habis mandi ku tidur lagi, habis tidur ku bangun lagi, habis bangun ku mandi lagi. Kan gitu kalau kita. Nah, itulah pendidikan yang salah. Kalau pagi-pagi itu asbahtu mu'minan haqqan, pagi ini aku betul-betul beriman. Kenapa? Karena tidurnya teratur. Tidur yang teratur itu, sebelum tidur itu berwudu dulu. Ya kan, setelah itu 2 rakaat dulu sholat, setelah itu pakai adab-adab, setelah itu berniat tidur kita supaya nanti dibangunkan oleh Allah supaya bisa tahajud. Itu tahajudnya pun bagus, antara 1/2 atau kurang dari 1/2, nisfahu awingkus minhu qalila, separuh malam atau kurang dari separuh malam. Ada aturannya. Ini orang Islam ini Masya Allah disiplin. Kalau orang Islam ini ngamalin seperti yang diperintahkan, dunia ini tertib. Kayak pesawat terbang tuh tertib enggak? Tertib banget. Makanya di Yaman itu saya tahun 2008 ke sana, keluar 4 bulan keliling dari Son'a, Hudaidah, Aden, Mukalla, Syai'un, Tarim, Hadramaut, sampai ke kubur Hud, 8 provinsi. Nah, Masya Allah, itu tertib banget hidupnya. Hidup kayak Quran itu gitu. Disiplin waktu. Ya, antara wanita laki-laki, Masya Allah. Itu enggak, saya 4 bulan di sana enggak pernah lihat wajah wanita. Aneh enggak itu? Semua wanita itu berhijab, Masya Allah. Kayak di surga, Pak. Itu potongan surga itu ada di situ, kapling surga diambil taruh di situ, gitu kira-kira. Enak nggak gitu? Kalau kita bertamu itu kayak raja, disediakan 6 macam minuman, pilih mau yang mana. Duduk mau 1 jam 2 jam, tamu nggak diusir, sampai bosan itu tamu baru pulang. Subhanallah, itu kayak rumah sendiri. Sholat itu Masya Allah ya. Sebelum azan dikumandangkan orang udah penuh masjid. Jadi nunggu azan itu di masjid.
Kalau kita kan enggak, udah dengar azan baru cari-cari masjid kan gitu. Kalau ketemu, kalau masjidnya hilang ya bukan salah kita, salah masjidnya. Kadang-kadang kan masjidnya hilang. Kamu kok nggak sholat tadi di masjid? Iya Ustaz, saya tadi udah azan nyari masjid nggak ketemu. Oh ya berarti bukan salah kamu, salah masjidnya. Hilang masjidnya. Kalau di Yaman nggak begitu. Waktu sholat itu sampai-sampai pesawat terbang pun ikut waktu sholat, jadwal terbangnya. Kalau ada pesawat coba-coba terbang sebelum waktu sholat, nggak ada penumpangnya. Demonstrasi enggak, penumpangnya di masjid atau di waktu sholat. Kalau pas dia waktu sholat, waktu terbang, kalau kita kan banyak nih di Jakarta, jam 12 terbang, jam 3 terbang, jam 6 terbang, jadi orang nggak sholat. Di sana nggak bisa. Terbang itu terbang aja, kita sholat, nggak ada penumpangnya. Jadi ikut jam sholat. Hebat nggak Islam? Hebat. Jakarta nih saya sering naik taksi, ditanya tuh sama supir taksi. Pak Ustadz, gimana sih ngatasin macet ini di Jakarta? Siapa yang pantas jadi gubernur biar jangan macet? Kan gitu. Jadi yang dituding tuh gubernurnya. Padahal yang bikin macet bukan gubernur kan. Saya bilang walaupun gubernurnya malaikat, saya bilang, kalau rakyatnya nggak beriman tetap macet. Langsung diprototin sama dia ini. Apa kaitannya Ustadz, katanya? Nggak nyambung. Apa kaitannya macet sama iman? Saya bilang jumlah masyarakat Jakarta ini orang Islamnya berapa persen? Oh mayoritas berapa? Taruhlah 87%. Oh banyak, saya bilang. Nah kalau azan dikumandangkan mereka ada di mana? Ya nggak tahu, kata. Nah itu kamu harus tahu. Kamu Islam bukan? Islam, katanya. Supir taksi ekspres kan. Berapa ada taksi di Jakarta? 5.000. Apa ini Bluebird 5.000, yang lain-lain 5.000, 15.000. Berarti 15.000 supir. Berapa ini angkot? 15.000 kali 30.000 supir. Berapa Metro Mini, berapa Kopaja, berapa ini? Taruhlah 5.000, berarti udah 35.000 supir. Sama penumpangnya berapa? Katakanlah penumpang ini semua taruhlah 1:5. 35.000 kali 5. Berapa? 105.000 manusia orang Islam. Kalau azan dikumandangkan dia ke masjid, kira-kira mogok nggak jalan raya? Yang macet itu masjid. Begitu azan dikumandangkan, semua orang tadi itu berbondong-bondong ke masjid, kan dipanggil sama Allah. Ada nggak kemacetan? Nggak ada. Semua orang di pasar menutup kedainya, pergi. Di zaman Nabi begitu. Oh benar juga kata Ustadz. Ya yang benar dari dulu juga benar. Bukan benar juga, memang begitu yang benar. Kalau andai kata orang Islam ini taat disiplin waktu sholat aja, zuhur misalnya azan dikumandangkan, Jakarta sepi, yang penuh masjid. Di jalan raya tinggal si Petrus sama si Yohanes saja 3 orang. Minoritas. Mau belanja nggak ada, warungnya ditutup. Itu di Sri Lanka sekarang, nih Sri Lanka. Sri Lanka itu Pak hanya 9% orang Islamnya. Makanya Bapak Khurud keluar. Jangan di sini aja nggak paham, nggak ada pengalaman. Saya bukan marah nih, tapi marah bener. Dia omelin nggak mau, dia omelin bener. Iya. Keluar tuh ke sana kemari, lihat keadaan umat ini. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Kamu jalan di muka bumi 4 bulan. Gitu, kan ada perintahnya. Masa dari lahir sampai tua di situ-situ aja ya, pengalamannya seperti kata di dalam tempurung. Orang Islam enggak begitu. Orang Islam tuh nabrak, benjol tapi sembuh lagi. Banyak pengalaman gitu. Rasulullah itu benjol nabrak, banyak pengalaman. Umar bin Khattab benjol nabrak. Sa'ad bin Abi Waqqas matinya di Cina. Nabrak, benjol, masuk surga. Itu orang Islam. Enggak tenang-tenang, enggak santai-santai. Maka Sri Lanka itu masalah 9% Pak orang Islam.
tapi ekonomi dipegang orang Islam. Itu kalau azan dikumandangkan itu warung-warung, toko-toko tutup serentak. Orang kafir mau belanja nunggu orang Islam selesai sholat. Asik gak gitu? Kadang-kadang tokonya dibiarin aja. Udah dibiarin. Terbuka aja. Saya kan pernah berapa kali saya di sana itu. Saya tanya, Pak, kenapa kok nggak ditutup tokonya? Harusnya Bapak tutup dulu baru ke masjid. Bapak nggak takut kemalingan? Malingnya udah ke masjid katanya gitu. Yang nangkap maling juga udah ke masjid katanya. Nah, kalau yang maling udah ke masjid, yang nangkap maling udah ke masjid, aman. Coba kalau malingnya masih di luar, yang nangkap maling masih di luar juga. Yang nangkap maling siapa sih? Siapa yang nangkap maling? Nah, kamu yang ngomong, polisi kan? Nah, kalau polisinya nggak sholat sama maling nggak sholat, dia sama-sama juga. Dia gurunya maling jadinya, polisinya. Benar nggak kira-kira? Saya berapa kali ceramah di Lido, di pusat pendidikan kepolisian di Lido tuh, di puncak. Polisi-polisi, calon-calon polisi itu ada kira-kira 500-600 orang di situ latihan. Diundang saya ceramah subuh gini. Polisi semua, ada jenderalnya juga. Saya bilang kalau polisinya baik, negara baik. Ya betul lah, aman kan berarti. Kalau polisinya nggak baik, gimana? Ya polisinya jadi penjahatnya. Benar nggak? Gitu. Karena kalau nggak ada iman di dalam hati kita, apa saja jabatan kita pasti rusak. Pasti rusak kalau nggak ada iman. Walaupun profesor, doktor, insinyur, pasti rusak. Tuh yang korupsi itu siapa? Saya belum pernah baca di koran. Seorang abang beca korupsi 3 miliar. Ada nggak abang beca korupsi 3 miliar? Becanya aja nggak ada 3 miliar harganya sama dia. Yang korupsi itu kan yang titel-titelnya hebat-hebat, yang ahli ilmu. Kalau ilmu memang menyelamatkan, kenapa mereka jadi seperti itu? Lebih dahsyat, lebih hina daripada hewan. Padahal orang berilmu, sekolahnya tinggi-tinggi, bajunya bagus-bagus. Tidak menjamin. Kenapa tidak ada iman? Maka Sri Lanka itu masalah 9%, Pak. Itu Bapak waktu kemarin 1 bulan saya menusroh jamaah Sri Lanka. Amir Sabnya itu Suro di sana. Kalau kita di sini Pak Cecep lah itu. Saya tanya. Dia bilang itu di masjid dia nih, di masjid dia. Masjid dia itu sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Masya Allah. Bersaing ketat Pak, sholat Jumat sama sholat subuh. Bukan sekali-sekali, setiap hari. Sholat subuh sekali seminggu nggak? Tiap hari sholat subuh. Kalau Jumat sekali seminggu. Itu kalau Bapak kemarin ada nggak silaturahmi? Ada. Ini jamaah ada kan? Yang UMM, usaha makmur masjid ada. Nah di sana itu di tempat dia 3 kali sehari. Datang ke rumah-rumah ajak, kayak mungut gitu. Mungutin orang masuk ke masjid. Masya Allah. Itu yang nggak ke masjid Pak, mukanya tebel Pak, malu. Mau ditaruh kemana itu muka nggak ke masjid? Udah azan. Kenapa? Karena sering diajak aja. Nah, kalau dulunya sebelum diajak malu ke masjid. Ya, kalau sekarang udah diajak malu kalau nggak ke masjid. Beda dikit aja. Tadinya malu ke masjid, sekarang malu kalau nggak ke masjid. Kenapa? Ada usaha. Maka usaha ini penting. Saya udah keliling beberapa negara. Masjid negara yang ada usaha atas masjid pasti makmur. Pasti Pak. Janji Allah. Dan pasti orangnya tegar-tegar. Walam yakhsha illallah. Enggak takut. Kecuali hanya kepada Allah. Itu buktinya Turki. Saya 4 bulan di sana tahun yang lalu. Keliling. Istanbul, Qom, sampai ke Siprus. Berangkatnya dari Amsterdam. Masya Allah, Turki itu Masya Allah. Itu sama, sebelum azan dikumandangkan 15 menit, 10 menit itu sop pertama udah penuh. Berlomba-lomba untuk sop pertama karena ada hadisnya,
orang berlomba-lomba untuk dapat sop. Pertama diamalkan itu hadis. Bukan datang duduk di pojok sana, datang duduk di pojok sana. Kadang-kadang maaf pakai gitu lagi. Tapi sini nggak ada, alhamdulillah, tempat lain. Sambil begini tuh nunggu. Ngobrol dia. Bukan begitu. Itu betul-betul masjid suasananya. Maka di sana ayat ini aqimus shalah wa atuz zakah satu paket. Memang ayat Quran rata-rata kalau kita baca Quran mesti kalau ada aqimus shalah sebelahnya ada wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini satu paket. Aqimus shalah ini hablum minallah wa atuz zakah hablum minan nas. Kalau ini benar, Masya Allah, gemah ripah loh jinawi. Ini yang wong Jawa. Gemah ripah loh jinawi apa sih? Hidup apa? Apa Pak? Tentram sejahtera. Masya Allah. Aman, enak, Masya Allah. Saya bukan orang Jawa jadi aneh kalau ngomong Jawa. Itu begitu di Turki. Jadi di Turki itu sebelum azan sudah duduk di masjid. Sebelum nisab sudah bayar zakat. Kalau nisab zakat kan 12 bulan tuh. Barang siapa yang memiliki 98,8 gram emas murni, maka dia wajib berzakat 2,5%, haulnya 1 tahun, 12 bulan. Betul kan? Nah, ini fikih. Itu diamalin. 12 bulan, oh saya bayar zakat bulan 12. Bulan 11 sudah dibayar, nggak perlu ditagih. Kira-kira makmur nggak negara kalau gitu? Semua rakyatnya bayar zakat tepat waktu. Makanya di sana bangun masjid itu 100 masjid setiap tahun yang mewah-mewah siap. Nggak perlu minta-minta sedekah. Nggak perlu ngetok-ngetok orang di jalan-jalan. Amal soleh, dia nggak sholat. Di jalan raya taruh kotak amal. Amal soleh, dia nggak sholat. Azan dia di situ juga. Masya Allah. Makanya perlu kita belajar. Tadabbur alam itu ngelihat supaya ada belajar. Kata Hamka, alam takambang jadi guru. Ada orang Padang nggak di sini? Apa itu artinya alam takambang jadi guru? Alam semesta ini jadi tempat belajar kita. Kalau kita banyak pengalaman kesana kemari, jadi ada tempat belajar kita. Jadi guru. Kata orang Jawa, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ini anak-anak kita keluar ini, Masya Allah, adik-adik ini, santri-santri keluar cari pengalaman. Kenapa? Experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Makanya at-taharruk barakah. Orang-orang yang bergerak itu membawa keberkahan. Coba air aja, air kali. Coba dia bergerak, oh masalah, selalu bersih, kiri kanannya dapat manfaat. Coba kalau dia stagnan di situ numpuk, lama-lama bau, lama-lama basi, dua perubahan, rubah warna, rubah rasa. Dia menjadi mustakmal dan tidak sah untuk wudhu. Itu sifat air. Kita juga begitu. Kalau kita begitu aja, kayak air tadi, udah basi, busuk, warnanya pun berubah. Jadi fitnah. Makanya Nabi itu menganjurkan liyatafaqahu fid-din itu supaya saling mengerti agama ganti-gantian. Hari ini kamu belajar, yang sebagian lagi cari ilmu. Mendakwahkan ilmunya. Nanti dia pulang yang ini gantian, begitu. Jadi ada sirkulasi. Dijadwal. Misalnya bulan ini Bapak, bulan depan dia, jadi ganti-gantian satu masjid itu ada sirkulasinya. Baru itu hebat masjid. Kayak Masjid Nabawi. Lihat tuh Masjid Nabawi itu, Masya Allah. Saya kemarin umroh ke sana, subhanallah. Itu di tiang 18 tetap ada taklim, di tiang nomor 1 tetap ada satu syekh duduk di situ belajar iman, belajar kitab, belajar tafsir, belajar hadis, gratis. Ilmu itu dapat. Di suasana ini penting. Kalau kita enggak seperti itu, nanti kita jadi kacau, mudah dipecah belah umat Islam. Illa tamfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu enggak mau memperjuangkan agamamu sendiri, kata Allah, kamu akan diazab. Orang yang tidak mau memperjuangkan agamanya, enggak mau salat berjamaah, enggak mau baca Quran, enggak mau tahajud, enggak mau jihad. Lihat kemungkaran tenang aja, enggak mau merubah.
diajak nggak mau, ngajak apa lagi? Orang kayak gini kata Allah, yu'adzibkum adzaban alima, kamu akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Azab itu bukan tsunami aja, bukan banjir aja, bukan gempa bumi. Azab itu istri nggak taat, itu azab. Anak narkoba azab. Pemimpin zalim itu azab. Males itu azab. Kalau enggak juga, enggak benar juga, apa yang terjadi? Wa yastabdil qauman ghairakum, kamu akan diganti dengan kaum yang lain. Orang kafir jadi pemimpin dia. Udah terbukti sekarang. Bukan salah dia, dia diutus oleh Allah. Semua manusia, makhluk ini bergerak, berbuat, apa saja mesti atas izin Allah. Makanya jangan marah-marah dia. Karena kita nggak mau jihad, nggak mau berjuang untuk agama kita, dipakai orang alat kita. Karena kita nggak mau membetuli kursi kita ini, udah reot, udah dibiarin dah. Orang pakai, dibikin ganti kursi baru, dia yang duduk, salah sendiri. Sekarang kita tinggal nangis-nangis, protes-protes. Padahal 20 tahun kita tenang-tenang nggak mau berjuang. Kita sibuk bangun rumah, bangun toko, nggak mau tahu sama Islam, nggak mau tahu. Kalau ditanya jihad aja dia alergi jihad. Padahal jihad tuh kalau kita baca kitab Bukhari, ada satu bab jihad. Kitab Bukhari, Pak. Buka tuh Bukhari. Baca di sini, cari ustadz. Buka kitab Bukhari, ada bab jihad. Di dalam bab jihad itu ada subtitle, judul kecil. Judulnya itu kital. Jadi kital, perang itu di bawah bahagian kecil daripada jihad. Bukan kitalnya di atas. Tapi jihadnya di atas, kitalnya di bawah. Kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, itu jihad itu ada 13 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-nya ini kital. Jadi bukan jihad perang, bukan. Enak aja. 1, 2, 3. Yang satu ini apa? Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kalimat thayyibah. Jihad yang paling kecil adalah mengangkat duri di jalanan dengan niat supaya orang lain enggak celaka. Dapat lihat duri atau ada beling kecil, wah ini kalau diinjak sama orang kakinya luka, saya ambil itu jihad. Dan lain-lain sampai 12 tahap. Ke-13 itu kital, udah kepepet, jalan macet, belakang nggak bisa, maju nggak bisa, ngapain? Kepepet, itu kital. Ke belakang terdesak orang kafir, ke depan terdesak peraturan kafir. Apa cerita? Jihad, angkat pedang. Ya kan, makanya kafir ada dua, kafir jimni dan kafir harbi. Orang kafir jimni itu tenang, nggak mengganggu orang Islam, toleransinya baik. Tapi kalau kafir harbi, kalau udah ngutak-atik, ini diperangin. Kayak yang sekarang ini. Ya kan, kalau udah ngutak-atik nggak bisa, angkat pedang. Hidup mati di tangan Allah. Gitu. Jadi orang Islam ini ada aturan main. Jangan sama orang kafir mentang-mentang dia kafir terus kita sabar-sabar. Enggak. Lihat dulu, kalau dia aman nggak masalah. Kita jaga keamanannya. Tapi tidak boleh ikut akidahnya. Toleransi itu bukan kita ikut dia. Toleransi itu bukan kita ngejaga dia ibadah gereja, dia bukan. Toleransi itu kita kasihan sama dia, dakwahkan kalimat thayyibah supaya dia masih ada kesempatan dapat hidayah masuk surga. Kalau kita biarin aja bertahun-tahun sama dia terus nggak didakwahin, langsung neraka. Kasihan, namanya bukan toleransi itu. Telur asin namanya. Jadi hadirin yang mulia, masya Allah, kita sholat subuh ini ya, subhanallah ya. Hidupkan suasana sholat subuh. Saya sekarang di mana-mana masjid bicara gini aja, supaya suasana kembali. Saling ajak mengajak, nggak usah banyak-banyak. Kayak itu aja di waktu Nabi terakhir hijul wada aja, seperti itu aja. Nabi pidato panjang, kalau kita lihat hampir 3 halaman itu. Pidato Nabi di dalam hadis itu. Terakhir ucapan Nabi apa? Terakhir ucapan Nabi, falyuballigh minkum syahidul ghaib. Tablighkan, sampaikan oleh kamu yang hadir kepada yang tidak hadir. Dan itu mufrad. Syahid 1, ghaib 1. Jadi 1 orang minimal ngajak 1 orang. Nah, di Hijjul Wada itu ada 124.000 orang. Berarti kalau minimal 1 ngajak 1, berarti ada 124.000 orang yang diajak. Jadi 2 kali lipat. Disampaikan itu agama. Jangan kita kantongin sendiri, ini ilmu, nggak boleh.
Hak ilmu untuk didakwahkan dan diajarkan. Kalau ilmu disimpan, ini nanti dihisap oleh Allah. Alam ya'tikum nadhir? Masya Allah. Ini satu orang udah ahli neraka nih. Atau malaikat dilemparkan ke pintu neraka. Mental lagi, ditangkap lagi, ditendang. Baru pintunya itu ketobrak, baru dia masuk. Begitu sampai di dalam ditangkap sama malaikat Zabaniyah. Ada ini penduduk mana nih? Ditanya, alam ya'tikum nadhir? Dulu udah ada nggak orang datang pada kamu? Ada nggak yang jauhlahin kamu, ngajak-ngajak kamu? Ada nggak dulu? Ngetok-ngetok pintu kamu ada nggak? Dia bilang, qalu bala, qad ja'ana. Betul dulu ada, saya ingat ada pernah datang. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Enggak ada tuh, enggak ada apa-apa kamu. In antum illa fi dhulal, kamu ini orang sesat. Saya bilang gitu. Nah, kalau gitu memang kamu penduduk neraka, bakal campakkan ke neraka sakor. Tapi ditanya dulu. Kalau andai kata dijawab enggak ada tuh datang, dicari itu. Kau tinggal di mana? RT berapa? Saya tinggal di Indonesia. Di mana? Jakarta. Di mananya? Dekat Pondok Gede. Di mana? Dekat masjid mana? Dekat Al Muslimun. RT berapa? RT 2, nomor 14. Dicari, tuk, dapat. Kenapa kamu enggak ajak dia? Habis dah. Udah di pintu surga nih, udah pintu surga. Tangkap lagi. Kenapa kamu enggak ajak dia? Orang itu udah masuk neraka gara-gara kamu enggak kasih tahu. Waduh, saya lupa waktu itu saya ada kondangan. Enggak ada kondangan, Pak, dilipat 3. Dihisap, enggak jadi Pak masuk surga. Jadi tidak gratis Pak ya. Tidak gratis ya, enggak cukup sholat kita. Enggak cukup haji kita Pak ya. Ditanya Pak, itu orang udah masuk neraka ditanya Pak. Bukan masih di dunia, udah masuk neraka. Alam ya'tikum nadhir, baca surat Al-Muluk. Ada enggak dulu yang ngasih ingat kamu? Makanya anak-anak kita yang keliling-keliling ngajak-ngajak orang tuh Pak, itu supaya nanti jangan ditanya lagi di sana. Hidup kita ini begitu bagus ya. Sekarang Nabi sudah enggak ada. Sahabat sudah enggak ada. Apakah Islam harus hancur? Enggak, Islam harus tegak. Makanya turun ayat khusus. Di zaman Nabi-Nabi dulu enggak ada ayat kayak gini. Ayat khusus, baca Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik, the best people. Masya Allah. Hebat enggak terbaik? Terbaik. Matanya terbaik, telinganya terbaik, pentolannya terbaik, semua terbaik. Masya Allah. Tapi ukhrijat linnas, untuk manusia yang lain, bukan untuk dia saja. Bapak dilahirkan bukan untuk, ini daerah apa sih namanya? Bukan untuk Bojong Nangka aja Bapak. Ukhrijat linnas. Nas ada di mana? Manusia. Ada nggak di Eropa? Di Amerika? Di Afrika, di Asia, di Australia, di Jepang, di Korea? Ada. Bapak dilahirkan untuk mereka. Ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Ini masih ayat. Kamu perintahkan kebaikan dan kamu cegah kemungkaran kepada mereka. Jangan sampai mereka nggak tahu yang baik, jangan sampai mereka mengamalkan yang mungkar. Itu maksudnya. Baru wa tu'minuna billah, baru kamu boleh ngaku beriman kepada Allah. Makanya tu'minu itu belakangan. Udah ada syaratnya dipenuhi baru tu'minuna billah. Baru boleh ngaku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa dia? Bapak kenal gak Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab Pak. Itu setan aja kabur. Kalau setan mau lewat ada Umar, minggir. Padahal masih 1 kilo lagi. Kenapa? Umar mau lewat. Takut sama Umar. Coba kalau kita lewat, setan bilang, tuh teman kita lagi datang katanya. Teman kita, temannya setan. Makanya kita hati-hati. Maka Umar itu takut. Itu Umar menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Baca di kitab Hatus Sahabah ayat jilid 2. Dia bilang, "Lau syaa Allah laqala antum." Andai kata Allah menghendaki, pasti Allah mengatakan antum, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan kuntum. Apa sih bedanya antum dengan kuntum? Kalau kuntum itu kuntum, kamu ini, kamu sekarang. Ini saya, ini kamu. Berarti yang di sini aja. Kalau antum, kamu dan semuanya. Jadi kuntum khaira ummah itu maksudnya adalah
Kuntum dan antum. Siapa antumnya itu? Kunna adalah kami, wa kulluna dan semuanya kami. Min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terdiri dari sahabat Muhammad itu yang kunna. Nabi bersama sahabat. Wa man sana'a misla sani'ihim, dan siapa aja yang mengamalkan amalan seperti amalan sahabat, la haula'i yusamma kuntum khaira ummah. Mereka itu disebutkan kuntum khaira ummah. Yang niru cara hidup sahabat. Jadi Bapak berpredikat khairu ummah kalau niru sahabat, kalau enggak dicoret. Saya udah pernah daftar ya Pak, tapi sekarang udah dicoret karena enggak tugas. Bapak cuma daftar doang, habis daftar Bapak kabur. Daftar khairu ummah sudah ada 1, 2, 3, 100 orang, tapi yang tugas 90, yang 10 enggak tugas. Kira-kira yang 10 diapain? Coret. Bukan hanya dicoret Pak, dimintai pertanggungan jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan nanti pasti ditanya kepemimpinan kamu seperti apa. Minta pertanggungjawaban. Makanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada ucapan atau perbuatan kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Bapak nggak perlu punya sekretaris, ada malaikat yang mencatat gerak-gerik dan amalan kita. Tidak satu titik pun hilang, tidak satu koma pun berkurang. Pasti 100% apa yang kita lakukan di dunia nanti ada catatannya di hadapan Allah. Makanya kalau kita mau bohong Pak, jangan sampai diketahui oleh malaikat. Boleh bohong. Tapi kalau sampai diketahui dia, buat apa orang kecatat juga? Misalnya, saya nggak mau sholat, saya bilang sama istri, saya bilang jangan. Itu tercatat sama malaikat. Kita tuh misalnya nggak mau jolah, jangan. Tapi kita datang aja, kalaupun malas-malas, tapi masih disempatkan, itu yang bagus. Tapi kalau kita bohong-bohong, dicatat lagi, yang mencatat lagi, lah kita numpukin kesalahan yang kemarin aja belum selesai. Insya Allah ya. Jadi ikuti Pak rombongan-rombongan seperti ini. Mudah-mudahan kalau saya perhatikan, kalau ada rombongan-rombongan seperti ini datang ke masjid, ke kampung-kampung, ada perubahan. Ada perubahan. Itu buktinya Sri Lanka. Thailand itu negeri kafir. Orang Islamnya hanya 10% aja. Itu pun di 4 provinsi. Narathiwat, Patani, Ya'la, Satun. Negerinya kafir. Itu Bapak pergi ke airport, kalau singgah di airport Bangkok atau di Narathiwat atau di Patani, Bapak airport itu dulu nggak ada musola, tapi rombongan-rombongan dakwah datang, nggak ada musola, dia sholat aja di emper-emper itu, sholat berjamaah di emper sana. Petugas keamanan lihat, wah ini orang lagi ngapain? Ternyata orang Islam. Mereka nggak pakai ini. Akhirnya musyawarah sama presidennya, udah bikin aja lah musola. Nah, di sana room prayer room, tempat berdoa. Akhirnya dibikin. Nah, sekarang semua di tempat kafir semua jadi ada musola karena ada yang berdakwah. Bapak pergi kemana-mana sekarang, airport di mana-mana Pak. Di Indonesia Pak, mayoritas lihat itu musolanya 2 meter musolanya, kotor lagi. Kenapa nggak ada dakwah? Karena kalau orang dakwah itu di mana-mana dia sholat berjamaah. Dia pergi ke India kemana itu? Di pinggir rel kereta itu. Kereta belum datang, waktu sudah datang, masih nunggu, ngapain? Ya azan di situ, di emper azan, bikin sholat di situ. Tonton orang nggak apa-apa, kita sholat menyembah Allah. Di Jepang kami gitu, pas di trotoar, mana ada masjid di sana? Polisi gitu, dia biarin aja, kita ambil wudhu, gelar sorban, takbir, azan, qomat, sholat di situ. Nah, itulah. Di Hong Kong masalah, nggak ada. Kita kalau ngelihat langit nggak bisa begini Pak, harus gini. Karena hutan beton. Tahu hutan beton? Hutannya beton. Beton tahu? Gedung-gedung itu semua. Jadi saking tingginya gedung itu nggak ada celah lagi. Jadi kalau ngelihat langit gini nggak kelihatan saat mesti gini. Oh ada langit toh. Nggak ada masjid. Kita nginep di apartemen lantai 3, lantai 4. Jadikan musola kagetan. Sama juga kayak begini ini, tapi tidak di masjid. Cuma kita mau jualan nggak ada orang Islam, alamat nggak tahu, apa nggak tahu, ya udah nangis aja, ya Allah, di atas jalan sampai udah dekat maghrib mau ke apartemen, tiba-tiba ada satu orang anak muda, orang Cina asli situ, ditangkap saya tangan sini, I would like you katanya,
Aku kepingin kayak kamu katanya. Hah? You like me? Yes. Oh, oke, follow me, aku bilang. Kamu mau kepingin seperti saya? Iya. Dia lihat pakaian kita gini, tapi senang dia katanya. Kami ajak ke lantai 3 apartemen, kerjain di situ. Dia suruh syahadat kan, la ilaha illallah sampai 20 kali baru bisa ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyerah, Pak. Enggak nyari-nyari, Pak, dia datang sendiri. Kenapa? Karena ada fikir. Kata orang Jawa, kata orang Indonesia, pikir itu pelita hati. Kata orang Arab, at-tafakkur syirajul qalbi. Berpikir itu adalah pelita hati. Nah, kata Nabi, tafakkaru sa'atan lidinillah khairum min ibadati sittina aw sab'ina sana. Sebentar kamu berpikir untuk agama lebih baik daripada kamu ibadah 60-70 tahun. Misalnya Bapak bisa sujud nih 70 tahun, Pak. Sujud sini, Pak. 70 tahun, Pak. Maka berpikir sesaat untuk agama itu lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena Bapak sujud untuk Bapak sendiri. Kalau berpikir untuk umat. Akhirnya dia masuk Islam tuh Cina. Masuk Islam, udah nggak tahu ngapain. Satu, siapa yang punya peci? Kasih sipan, kasih peci. Siapa punya sarung? Kasih sarung. Siapa baju koko? Udah cukup. Nah sekarang kamu berwudu. Belum disunat. Belum, ya kan? Yang penting wudu, sholat, ikut berjamaah, sholat maghrib, masuk Islam. Efek daripada kerja dakwah, risalah dakwah seperti itu. Enggak usah kita paksa-paksa orang masuk. Ini yang hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang dari Tuhanmu. Kamu enggak boleh ragu-ragu. Iya, kemarin itu kan ada demo itu. Kan enggak dianjurkan nih kita demo-demo. Saya gimana nih? Saya pikir ada juga bagusnya. Datang saja saya antar habis apa kan? Habis Jumat datang saya ke sana sampai sore. Ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Bagus kan? Yang enggak bagus itu kan kalau berantem. Saya ada pengalaman dulu pernah tugas saya di istana itu 3 tahun jadi wartawan di istana di zaman Pak Harto. Jadi saya tahu ring 1, ring 2, ring 3 keamanan, ada pas pampres, pengaman presiden, tahu saya itu kerjanya. Ya kan matanya juga ngelihat orang ini kayak macan gitu. Tahu saya. Itu kemarin, waduh ini kalau ini masuk, keles habis, berantem. Ya udah saya di pinggiran itu aja, bawa teman saya, ikut saya. Dia nggak tahu apa-apa nih teman saya nih, nggak ngerti ya. Pokoknya ikut aja. Badannya tegap dipikir oh ini bodyguard saya. Karena saya penampilan, adiknya Habib Rizik katanya. Boro-boro saya kenal sama Habib Rizik juga nggak terdaftar juga enggak. Penampilan mirip ya agak nggak apa-apa lah, memang hadisnya begitu kan. Kalau orang mengamalkan hadis Nabi walaupun dia jauh di satu tempat jauh, mesti penampilannya sama karena hadisnya sama. Nggak perlu belajar lagi hadis yang ngajarin, mesti pas. Tuh, ini adiknya Habib Rizik nih kalian. Begitu saya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagus, aman. Polisi pun sana. Saya lihat di sini demonstran, di sini polisi, jarak setengah meter. Kalau ini bersentuhan api sama bensin. Ini yang saya jaga dari jauh. Oh, enggak ada. Itu ada satu orang pegang sini. Kayak itu tuh, kayak apa? Kayak kan ada yang itu yang ditarik begini kayak pulpen. Ujungnya tajam. Dibikin pisau di situ. Jadi tekan sini bisa keluar panjang. Dia gini jadi bisa nikam orang. Kan kurang ajar tuh. Itu kalau kena orang satu aja itu jadi provokator, bisa ribut, bisa perang kan gitu. Wah, ini panggil kamu, itu cegah, suruh masuk dalam. Iya, tangkap tangannya masuk ke dalam. Jangan dilarang. Udah masuk ke dalam aman. Jangan dekat ya, jangan sentuh. Polisi saudara kita, udah sampai sana aman. Pas azan asar. Siapa yang siap azan? Azan Pak di situ. Jadi sholat berjamaah di tempat demonstrasi. Ya itu baru bener. Polisinya tenang aja. Bapak Islam. Oh saya ikut sholat. Ikut sholat. Bagus nggak gitu? Itu yang benar. Bukan gitu. Allah Akbar. Zuhur lewat. Allah Akbar. Asar lewat. Allah Akbar. Hidup. Ganyang. Turunkan si fulan. Maghrib lewat. Kita itu yang lewat kalau begitu. Nah itu. Jadi bukan kita musuhin, tapi cara teknisnya. Nah Nabi juga begitu. Nabi kalau perang itu gantian. Sip pertama di sini menghadapi musuh. Sip kedua sholat. Sholatnya di rusah 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat di situ. Yang lain hirosah menjaga. Habis dia sholat tuker ke sini. Yang ini jaga, yang ini pergi sholat sana, aman.
Bukan dengan jihad kita meninggalkan sholat, nggak boleh. Nah, maka kalau diamalkan agama ini Pak, satu persatu kita, masalah indahnya bukan main. Maka penting saling mengajak, ini penting insya Allah ya. Ya, kita jangan miskin. Kalau orang miskin itu bukan karena nggak punya harta. Orang miskin itu nggak punya rasa. Laisal ghina ghinal qalb. Miskin sesungguhnya adalah miskin hati. Fakir sesungguhnya fakir hati. Orang Pak, kalau dia merasa cukup Pak, itu kaya. Kalau merasa kurang, walaupun banyak duit tetap kurang Pak. Masih kurang. Padahal udah numpuk, tapi masih kurang. Itu miskin. Tapi ada orang nggak punya apa-apa, pagi pun belum sarapan, nanti siang belum tentu. Pagi belum sarapan, siang belum tentu. Rumah masih ngontrak, nggak ada apa-apa. Tapi nggak merasa kurang. Apa yang kau berikan ini Allah? Aku menikmati dan aku merasa cukup. Inilah orang kaya sesungguhnya. Nah, ini yang diharapkan hasil daripada dakwah. Sehingga ending cerita, terakhir cerita dakwah itu, orang beriman dan orang kaya sama-sama baik. Buktinya apa? Di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh Umar second Umar. Siapa second Umar? Second Umar, Umar kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, gubernurnya Mesir. Itu adalah cucu daripada Umar bin Khattab. Ini kisah sejarah. Jadi di zaman Umar bin Khattab ini Pak, orang kaya Pak jadi pengemis. Masya Allah, orang kaya nih bawa hartanya nih dipikul sendiri. Datang ke rumah-rumah orang miskin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, tolong Pak diterima Pak infak saya Pak. Tolong Pak terima zakat. Ngemis takut nggak diterima sama orang miskin. Orang miskin lihat dulu kalau gaya-gaya sombong dikit. Maaf Pak, kami sudah dicukupkan oleh Allah. Bapak aja harta Bapak bawa pulang aja. Waduh, ini ditolak, ini pulang, akhirnya disimpan di Baitul Mal wa Tamwil. Disimpan menjadi harta zakat, sudah diputus, sudah wakaf. Ada satu gudang di situ tempat. Nah, orang-orang yang mau ngambil silahkan gratis, nggak perlu daftar-daftar. Itu yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi kenapa Umar bin Khattab begitu? Kenapa orang kaya jadi pengemis? Kenapa orang miskin tidak minta-minta? Karena dakwah keimanan Nabi sudah berhasil. Hasil dakwah adalah manusia yakin kepada Allah. Orang miskin tidak jadi pengemis karena kemiskinannya, bukan karena dia malas, tetapi kemiskinannya karena memang itu sudah qudratullah. Orang kaya tidak jadi sombong dan sebahagian daripada hartanya adalah milik orang. Kenapa? Karena dia paham bahwa hartanya itu juga datang dari Allah. Hasil dakwah. Maka kalau ada dakwah ini, semua orang jadi selamat. Tapi kalau tidak ada dakwah, jauh daripada dakwah, semua orang krisis. Krisis yang pertama adalah krisis akhlak. Dan inilah menumbangkan tembok-tembok yang besar. Kalau akhlak sudah nggak ada Pak, tembok jadi goyang, pesawat jadi, semua jadi masalah. Itu Pak, orang nulis angka 6 bisa dibalik jadi angka 9. Kalau nggak ada akhlaknya. Kira-kira ada orang nggak? Ini proyek, angka 6 ditukar jadi angka 9. Kan jadi rusak itu tulisan, karena tidak ada akhlak. Akhlak itu timbul karena imannya sempurna. Yakin kepada Allah. Yang milik saya, yang milik orang, milik orang. Yang milik Allah pada hakikatnya semua titipan yang diberikan Allah. Dan satu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah Pak hasil dakwah. Maka supaya kita bisa berhasil seperti itu, di zaman Nabi sudah 100% sudah berhasil. Dari tidak ada orang sampai 124.000 berhasil. Begitu futuh Mekah, subhanallah. Mekah yang tadinya mengusir orang-orang Islam, sekarang menerima. Nabi sama sahabat, gimana ya? Sama Umar bin Khattab udah gerem juga, udah asah pedang. Bantai itu dulu yang ngusir kita, si fulan tuh. Kata Nabi, enggak, jangan. Kita bukan balas dendam. Kita datang futuh Mekah ini untuk membawa rahmat. Akhirnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kemenangan jihad Nabi itu bukan banyaknya kepala-kepala kafir ini dipenggal Pak, bukan. Bahkan tidak ada satu peluru pun yang meledak, tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Aman, damai, demonstrasinya damai. Berbondong-bondong orang masuk Islam, itu baru futuh Makkah. Baru kemenangan Islam. Orang ngaku Islam itu benar, dengan sangat rela dia masuk ke dalam Islam, berarti dia masuk surga. Itu baru aman, tentram. Tapi kalau kita sembelihi mereka, perang, menang, kita habis orang kafir semua. Orang kafirnya kemana? Masuk neraka Pak.
gagal total, Pak. Jihad dakwah akan gagal total kalau yang kita kedakwahi mati masuk neraka. Jadi nggak ada itu. Maka nafas jihadnya Nabi adalah dakwah, supaya manusia hatinya berubah menjadi dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, dia tahu, oh saya ini salah, maka dia akan berubah. Begitulah kira-kira. Siapa yang siap jihad? Oh takut jihad. Kalau dibilang siapa yang lihat itikaf, itikaf lah. Jihad itu karena itikaf. Membeli aman ya. Tapi nggak apa-apalah. Itikaf dulu nanti baru jihad. Itikaf dulu. Itikaf ini sebanyak-banyaknya paling-paling 4 bulan. Umur Bapak berapa? Misalnya 60. 60 kali 12 berapa? 6 kali 12 berapa? 720 bulan. Cuma 4 bulan, Pak. 720 dikurang 4 berapa? Nah, 40 hari 1 tahun, ya kan? Bapak 1 tahun 12 bulan. Berapa hari? 120 hari dikurangi 40 hari. Masih sisa berapa? 120 kurang 40 berapa? Hah? Masih? Hah? Banyakan mana? Masih banyakan yang disisa. Jadi cuma dikasih dah. Cuma sebulan. Sebulan kita 3 hari. Sebulan berapa hari? 30 hari. 3 hari aja. Yang 27 hari Pak masih banyakan. 1 hari berapa? 1 hari 24 jam. 1/10-nya 2,5 jam aja. 21,5 jam untuk anak, untuk istri, untuk kantor, untuk toko, silahkan. Bapak mau gelempang-gelempang jungkir balik silahkan. Tapi jangan lupa 2,5 jam untuk agama. Cancel yang lain untuk 2,5. 3 hari gitu juga. Bapak mau jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pulang jam 6. Kalau perlu 24 jam kali 2 lagi nggak apa-apa. Tapi jangan lupa 3 hari. Ini untuk menyelamatkan umat akhir zaman. Dan hadis ini sahih, diberikan hanya untuk umat akhir zaman. Kalau ngambil bagus, kalau ngambil nggak ngambil bagus juga. Tapi bagusnya lempeng masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah angkat tangan semua. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau udah insya Allah angkat tangan, mudah-mudahan Allah ijabah. Allah ngelihat juga nih yang diangkat tangannya, tapi hatinya kebuka, nggak ada juga. Angkat tangan hati tertutup, nggak bisa juga. Angkat tangan buka hati. Ada yang paling bagus lagi, angkat tangan, angkat kaki, ya itu cash and carry ya kan. Itu ada di Thailand gitu. Angkat tangan, angkat kaki. Saya mau berangkat sekarang juga. Kenapa? Takut besok saya udah mati Ustaz, nggak jadi berangkat. Wah bagus banget kamu ini. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Takut besok mati, ya kan, jadi berangkat sekarang. Ya kan? Mudah-mudahan insyaallah ya demikian saja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik hidayah. Adapun yang benar dari Allah, yang salah biasanya dari kita. Mari kita berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammad ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.